Angka Romawi 1, pendahuluan guna mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, akuntabel dan profesional dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menjawab tuntutan publik seiring dengan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang optimal secara efektif, efisien dan transparan dengan prinsip pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan informasi LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Biak Numfor di tahun selanjutnya oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan acuan penyusunan LKPJ oleh pemerintah daerah. Amanat dari peraturan tersebut menyatakan LKPJ pemerintah daerah merupakan hasil pelaksanaan tugas dan laporan pencapaian kerja dalam 1 tahun anggaran. Dengan demikian, mekanisme LKPJ merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam rangka menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah. Penyampaian LKPJ pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka 30 hari setelah penyampaian LKPJ Bupati Biak Numfor, maka pada tanggal 27 April 2020, DPRD seharusnya melakukan paripurna istimewa dalam rangka memberikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ tersebut. Namun pada bulan Mei tahun 2020, namun berhubung adanya wabah pandemi COVID-19, maka terjadilah keterlambatan pembahasan LKPJ Bupati Biak Numfor dan barulah hari ini dapat dilaksanakan. Romawi 2, Dasar Hukum. Dasar Hukum pelaksanaan tugas Pansus LKPJ. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPD, dan DPRD, pasal 366 ayat 1 huruf H. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 154 ayat 1 huruf H dan pasal 207 ayat 2 huruf B dan ayat 3. 4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019. 8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Biak Numfor tahun 2014-2019. 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Biak Numfor tahun 2019. 10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 120/23 Tahun 2020 tentang pertanggungjawaban Bupati Biak Numfor tahun dinas 2019. 3 Romawi, susunan dan keanggotaan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun 2019. Nama dan komposisi anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun dinas 2019 adalah sebagai berikut. 1. Daniel Rumanasen, Ketua. 2. Yulianus Awak, Wakil Ketua. 3. Dinanap, Anggota. 4. Yosmina Y. Bukorciom, SAN MSc, Anggota. 5. Anwar Akbar SE, Anggota. 6. Lina Tangdiala, Anggota. 7. Johannes O. Amboki SE, Anggota. 8. Yohanes Salo SH, Anggota. 9. John Nehemia Mandibo, Anggota. 10. Muhammad Maka Arif STMM, Anggota. 11. Dr. Andus Yudi Gewanma MSc, Sekretaris bukan anggota. 4 Romawi, materi dan pembahasan. Materi pembahasan Pansus DPRD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Biak Numfor tahun dinas 2019 dan pembahasan dilaksanakan melalui internal Pansus, pembahasan fraksi-fraksi dan telahan dokumen. 5 Romawi, metode penilaian. Metode penilaian KPJ Bupati Biak Numfor tahun dinas 2019 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kajian Pansus DPRD terhadap dokumen KPJ meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Kebijakan pemerintahan daerah. B. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. D. Penyelenggaraan tugas pembantuan. E. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 4. 6 Romawi, proses penilaian. Proses penilaian KPJ Bupati oleh Pansus DPRD dilakukan dengan cara melakukan kajian dan pendalaman dokumen LKPJ Bupati Biak Numfor tahun 2019 disandingkan dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan tahun anggaran 2019 antara lain. A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. B. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019. C. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2014-2019. D. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019. E. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 47 Tahun 2008 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019. F. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 42 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor
tahun anggaran 2019. G. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah RKKPPD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019. 7. Romawi hasil penilaian. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan serta pembahasan internal, maka dengan ini Pansus DPRD tentang LKPJ menyampaikan hasil pembahasan sebagai berikut. A. Kebijakan pemerintah daerah. Tema Pembangunan Nasional tahun 2019 sebagaimana arahan RKP tahun 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pembangunan berkualitas dengan sasaran yang harus dicapai adalah 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,2%. 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 2,5% sampai dengan 4,5%. 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0% sampai dengan 10,0%. 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2% sampai dengan 5,5%. Visi Kabupaten Biak Numfor 2014-2019 adalah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang bangkit, mandiri dan sejahtera untuk perubahan melalui 6 visi, yaitu 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas, inovatif, dan kreatif. 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 5. Meningkatkan suasana aman dan damai dalam masyarakat dilandasi nilai keagamaan dan nilai adat istiadat. Dan 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Prioritas daerah sesuai dengan RPJMD 2014-2019 adalah 1. Biak transformasi. 2. Biak sehati, sejahtera, sehat, damai. 3. Biak ceria, cerdas, inovatif, dan aktif. 4. Biak rapi, renovatif, aman, pesona, indah, dan bersih. 4. Pelangi budaya dan wisata. Terkait dengan kebijakan strategis pemerintah daerah tahun 2019, catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam bentuk matriks disajikan dalam tabel 1. Tabel 1 catatan dan rekomendasi DPRD terkait pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun dinas 2019. 1. Pokok pikiran, letak luas dan batas wilayah pemerintahan. Catatan Kabupaten Biak Numfor memiliki luas 2.602 km persegi yang terdiri dari 19 distrik, 257 kampung, dan 14 kelurahan. Batas wilayah kabupaten dengan Kabupaten Supiori belum ditetapkan dan disepakati. Rekomendasi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori segera melakukan koordinasi kerjasama untuk menyepakati tata batas dan membuat pal batas di lapangan. Catatan 2, batas antar distrik dan kampung belum ditetapkan batas lapangan. Rekomendasi Asisten 1 Pemerintah Setda Kabupaten Biak Numfor, BPMK, dan para distrik memprogramkan pembuatan batas antar distrik dan batas antar kampung serta kelurahan. 2. Pokok pikiran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Catatan, tunjangan kinerja sering terjadi keterlambatan. Rekomendasi perlunya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan tukin tepat waktu sehingga produktivitas ASN meningkat. Catatan 2, penyerapan anggaran hanya 85,82%. Rekomendasi 1, BPKAD memperhatikan penyerapan anggaran sesuai dengan triwulan agar mempercepat pelaporan SPJ. 2. Pelaporan SPJ anggaran sebelumnya sesegera mungkin dilaporkan sehingga penganggaran selanjutnya tidak mengalami kendala. Catatan 3, belum ada renstra yang paten untuk menunjang pelaksanaan renstra kerja setiap tahun antara kedua OPD
yang telah bergabung sejak tahun 2017. Rekomendasi perumusan Renstra 2020-2024 yang akan dirancang dan ditetapkan oleh Pemda Biak Numfor harus diturunkan perumusan lanjutannya kepada setiap OPD, kantor UPTD, sehingga maksimal dalam menjadi penuntun serta penunjang pelaksanaan program ataupun kegiatan Bupati dalam tahun 2019 ke atas. Catatan 4, data masing-masing tenaga honorer dan kontrak daerah kurang akurat. Rekomendasi pemerintah memberikan perhatian kepada tenaga honorer kontrak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3, pokok pikiran perencanaan program. Catatan 1, perencanaan program tahun 2019 mulai dari Musrembang, kampung, distrik, dan kabupaten telah berjalan baik dan lancar, namun sinkronisasi dan harmonisasi antara aspirasi masyarakat dan rencana teknis OPD dengan tema pembangunan serta prioritas pembangunan masih belum selaras dan sinergis. Rekomendasi pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan OPD melakukan telah dan analisa kebutuhan yang disinergiskan dengan skala prioritas pembangunan serta tema pembangunan pada tahun berkenan. 2, perlunya pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat dalam Musrembang, kampung hingga Musrembang kabupaten selaras dengan program-program yang diajukan. B, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan implementasi kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam bentuk matriks disajikan dalam tabel 2. Tabel 2 catatan dan rekomendasi DPRD terkait pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun Dinas 2019. 1. Pokok pikiran perencanaan dan pelaksanaan APBD dan perubahan APBD 2019. Catatan 1, perencanaan APBD mulai tahap KUA, garing KUPA 2019 dan PPAS, garing PPAS perubahan telah berjalan lancar dan mendekati tata waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun implementasi APBD terutama tender untuk pelaksanaan program dan kegiatan sangat terlambat. Rekomendasi 1, pemerintah daerah memperhatikan penyusunan KUA, KUPA, dan PPAS dengan memperhatikan siklus perencanaan dan penganggaran tahun berkenan. 2, LPC melakukan upaya-upaya konkret dan inovatif untuk mempercepat proses pelelangan proyek agar dapat berjalan tepat waktu. Catatan 2, perencanaan dan realisasi pelaksanaan tidak sinkron dengan asumsi dan komitmen yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD. Rekomendasi penanggung jawab program ataupun kegiatan proyek pada masing-masing SKPD melakukan upaya-upaya konkret dan inovatif untuk mempercepat proses pelelangan proyek agar dapat berjalan tepat waktu. 2, DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran pada tahun 2020 untuk menunjang perencanaan kegiatan-kegiatan fisik prasarana pada tahun berikutnya. 3, DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kelanjutan pembayaran pihak ketiga disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. 2, pokok pikiran Badan Pendapatan Daerah. Catatan, penerimaan pendapatan daerah pada APBD tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar 1.196.896.255,5 rupiah atau 89,55% dari target anggaran tahun 2019 sebesar 1.909.658.379,56 rupiah.
Penurunan penerimaan terjadi di penerimaan pendapatan sebagai berikut. Dana bagi hasil pajak 68,08%, dana bagi hasil sumber daya alam 120,31%, dana alokasi umum 100%, dana alokasi khusus 96,71%, dana alokasi khusus non-fisik 89,6%, bantuan hibah 0%, pendapatan lainnya untuk dana desa 104,87%, dana otonomi khusus 100%, pendapatan bagi hasil pajak 94,75%, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi 48,55%. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah dan DPRD supaya membangun kemitraan yang harmonis dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua agar target penerimaan dari pemerintah pusat dan provinsi tercapai 100% real sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemerintah daerah agar memaksimalkan dan mengefektifkan penggunaan aplikasi SIMDA. 3. Badan pendapatan daerah harus berkoordinasi dengan BP, MPTSP, dan OPD pemungut pajak atau retribusi untuk meningkatkan PAD. 4. DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah agar memperhatikan data-data pajak bumi bangunan yang tidak sesuai dengan luas areal tanah dan bangunan. Catatan 2. Penerimaan pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar 127.928.328.884 rupiah atau 114,31% dari anggaran sebesar 11.971.172.937 rupiah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah realisasi sebesar 12.744.846.780,80 rupiah atau 139,33% dari anggaran 9.147.434.200,80 rupiah. Pendapatan distribusi daerah realisasi 3.514.240.321 rupiah atau 76,12% dari anggaran 4.616.791.516 rupiah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nihil. Lain-lain PAD yang sah realisasi 11.741.283,11 rupiah atau 113,78% dari anggaran 98.249.247.220,27 rupiah. Rekomendasi 1. Penetapan target pendapatan asli daerah sebesar 111.971.172. Kami ulang, 11.971.172.937,17 rupiah. Perlu dilakukan perhitungan yang lebih baik dan rasional. Perlunya dipertahankan PAD yang telah mengalami surplus. 3. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi informasi dalam penataan dan pengelolaan objek-objek penerimaan daerah. 4. Perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan retribusi daerah. 3. Pokok pikiran belanja daerah. 1. Catatan
realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar 993 miliar 49 juta 368.091,59 rupiah atau 89,87% dari target anggaran belanja tahun 2019, yaitu 1.105 miliar 12 juta 806.441,71 rupiah, yang terdiri dari belanja operasional dan belanja modal sebagai berikut: belanja pegawai 93,47%, belanja barang dan jasa 96,18%, belanja hibah 84,11%, bantuan sosial 100%, belanja tanah 76,24%, belanja peralatan dan mesin 52,21%, belanja gedung dan bangunan 79,16%, belanja jalan, irigasi dan jaringan 91,17%, belanja aset lain 99,85%, belanja tak terduga 100%, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya 82,91%, transfer bantuan keuangan ke desa 94,48%, transfer bantuan keuangan lainnya 60%, surplus atau defisit 88,67%. Sehingga biaya belanja daerah secara khusus belanja modal sangat rendah, hanya mencapai 74,47% atau sebesar 171 miliar 250 juta 920.150 rupiah dari target anggaran tahun 2019 sebesar 229 miliar 956 juta 676.549,59 rupiah. Rekomendasi: realisasi belanja modal sangat rendah. Hal ini dicermati kembali target penganggarannya secara konkret sesuai asas manfaat di tahun anggaran berikutnya tahun 2019. 2. DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan pagu anggaran operasional bagi 18 OPD penghasil sesuai dengan beban kerja masing-masing OPD. C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sebelum menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2019, perkenankan kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kinerja pemerintah daerah atas: 1. Peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 139,33% dari anggaran yang direncanakan sebesar 9 miliar 140 juta 434.200,80 rupiah. 2. Apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membayar utang daerah kepada pihak ketiga pada tahun 2019 sebesar 37 miliar 985 juta 149.074 rupiah. 3. Apresiasi DPRD disampaikan juga kepada Dinas Kesehatan terkait angka kematian bayi di TKN hingga mencapai 0,87/1000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan dengan AKB tahun 2016 sebesar 13,6/1000 kelahiran hidup.
Mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kami Pansus LKPJ memberikan catatan dan rekomendasi yang disajikan dalam bentuk matriks tabel berdasarkan 22 urusan pokok, yaitu 19 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang disajikan sebagai berikut. Tabel 3, rincian permasalahan dan rekomendasi 22 urusan pokok di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019. 1. Urusan pendidikan. Catatan 1. Sistem informasi manajemen di lingkungan dinas pendidikan belum memadai. Rekomendasi: perlu pembuatan sistem database dan informasi manajemen pendidikan yang terpadu, objektif dan terkini yang dapat diakses oleh pihak terkait. Sistem ini harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Untuk itu Pemda harus segera melakukan pengadaan SIMDA atau hardware dan software pengendalian pendidikan. Catatan 2, ketersediaan dan distribusi guru. Pembangunan sekolah baru oleh pemerintah dan swasta atau yayasan cenderung meningkat, sementara jumlah guru yang ada tidak bertambah, sehingga kebutuhan tidak seimbang dengan ketersediaan tenaga guru yang ada. Ada juga penumpukan guru pada wilayah tertentu. Rekomendasi untuk pemenuhan tenaga guru, maka penyelenggara pendidikan, pemerintah dan swasta melakukan rekrutmen tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan tenaga guru. 2. Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen penempatan guru agar lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor. 3. Pemerintah daerah agar memperhatikan hak-hak tenaga guru kontrak daerah. Catatan 3, kesejahteraan guru di pulau-pulau salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru adalah tempat bertugas sangat jauh dan tidak ada akses serta kebutuhan rumah tangga, sangat mempengaruhi mental dan etos kerja guru yang berada jauh dari pusat kota. Rekomendasi: perlu pemberian tunjangan insentif daerah dan pemberian kemudahan pendidikan bagi anak-anak guru yang berprestasi dan orang tuanya mengabdi di wilayah terpencil atau terluar dan terdepan. 2. Pansus KPJ tahun 2019 mendorong dan mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan penertiban nota dinas penyebaran guru dan memberikan legalitas kepada tenaga guru kontrak. 3. Pansus KPJ tahun 2019 merekomendasikan agar meningkatkan kualifikasi guru dengan memberikan beasiswa kepada guru untuk kuliah S1 pada perguruan tinggi yang terakreditasi dengan pola PJJ atau pola pembelajaran jarak jauh agar guru tidak meninggalkan tempat tugas. Catatan 5, masih banyak ditemukan siswa di sekolah dasar yang belum dapat membaca, menghitung, dan menulis. Rekomendasi: perlu diperbanyak pelatihan atau diklat dan penguatan kapasitas guru. Catatan 6, status tanah beberapa fasilitas pendidikan dasar, impres, negeri, SMP dan SMA atau SMK yang lahannya belum legal karena belum ada pelepasan dari masyarakat adat. Rekomendasi: pemerintah daerah agar melakukan pembayaran tanah kepada masyarakat adat atau pemilik akulayat agar diberikan pelepasan sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat aset daerah sebagai aset daerah. 2. Urusan kesehatan. Catatan 1, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor telah memiliki 21 puskesmas, 47 pustu, 12 pos persalinan desa, dan 15 pos kesehatan kampung. 11 puskesmas kategori pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan 8 puskesmas rawat tingkat pertama. Rekomendasi: rekrutmen tenaga kontrak baik tenaga perawat, bidan dan dokter farmasi, sanitarian dan tenaga kesehatan sesuai spesifikasi untuk pelayanan di puskesmas. 2. Afektasikan proporsi dana otsus 15%
kesehatan untuk insentif daerah dan juga honor tenaga kontrak dan non-PNS. Catatan 2, ketersediaan obat, obatan dan bahan habis pakai serta prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan RSUD dan puskesmas kurang memadai. 3, obat-obatan, bahan habis pakai dan prasarana penunjang pelayanan Catatan 3, obat-obatan, bahan habis pakai dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan tidak mencukupi persediaannya pada pustu dan puskesmas sehingga pasien selalu dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Rekomendasi pemerintah daerah agar konsisten terhadap penggunaan dana 15% APBD dalam menunjang kebutuhan untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan prasarana kesehatan sesuai jenjang pelayanan kesehatan. Catatan 4, dari hasil kunjungan kerja DPRD masih banyak ditemukan persoalan tentang ibu hamil, puskesmas yang belum memiliki tenaga analisis kesehatan, sumber daya kesehatan masih terbatas dan belum memenuhi ketersediaan di semua fasilitas kesehatan atau belum sesuai rasio ketersediaannya. Rekomendasi DPRD Kabupaten Biak Numfor meminta serta mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk merencanakan dan mengalokasikan dana pengembangan sumber daya kesehatan serta mendistribusikan tenaga medis yang merata ke semua fasilitas kesehatan tingkat pertama. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penunjang kinerja profesi. Catatan 5, status tanam beberapa fasilitas puskesmas, pustu puskesmas dan polindes belum memiliki pelepasan tanah dari masyarakat adat. Catatan 6, puskesmas Kameri belum diselesaikan pembangunannya. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pembayaran tanah kepada masyarakat agar diberikan pelepasan sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat sebagai aset daerah. 2, perlunya diperhatikan kemampuan penyelesaian pembangunan oleh pemenang tender. 3, urusan rumah sakit umum daerah Biak Numfor. Catatan 1, rehabilitasi instalasi pelayanan rawat inap dan rawat khusus belum memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan. Rekomendasi pemerintah daerah agar menganggarkan rehabilitasi ulang untuk ruang kelas IB, ruang inap 1, 2, 3, ruang transit, dan IGD. Catatan 2, ruangan dan fasilitas pendukung pada poli pelayanan rawat jalan belum memadai. Rekomendasi pembangunan ruang atau bangunan untuk pelayanan rawat jalan untuk poli spesialis, poli gigi atau gigi spesialis. Catatan 3, keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. Rekomendasi pemerintah daerah mengalokasikan dana otsus dan DAO untuk rekrutmen tenaga kontrak atau P3K. 2, pemerintah daerah menganggarkan dana diklat dan BIMTEK dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia RSUD. 3, pemerintah daerah menyiapkan tenaga teknis, elektrik, alat-alat kesehatan di lingkungan RSUD. 4, penetapan RSUD Biak sebagai rumah sakit rujukan regional. Penetapan RSUD Biak sebagai rumah sakit rujukan regional Teluk Cendrawasih oleh Gubernur Provinsi Papua tahun 2013. Pelayanan kesehatan RSUD meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Nabire. Rekomendasi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor agar melakukan advokasi ke provinsi untuk alokasi dana KPS dan otsus dari Gubernur Provinsi Papua. 4, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 1, kegiatan
Kegiatan 1, kegiatan proyek pada SKPD pekerjaan umum oleh pihak ketiga sebagian besar belum terbayarkan. Rekomendasi pemerintah daerah agar segera membayar tagihan dan hutang-hutang kepada pihak ketiga setelah melalui proses verifikasi yang mendalam dan cermat. Catatan 2, papan informasi proyek belum ditampilkan dalam pengawasan kegiatan proyek masih cenderung lemah. Rekomendasi setiap pekerjaan wajib membuat papan informasi proyek dan pengawasan proyek dilakukan secara kontinu dan objektif. 3. Catatan 3, pembebasan tanah hak ulayat yang dikenai proyek belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan proyek tersebut. Rekomendasi pemerintah daerah agar menyediakan dana pembebasan lokasi atau lahan proyek. Catatan 5, masih minim dan terbatas sarana air bersih di pinggiran kota dan di kampung-kampung. Rekomendasi 1, perlu pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat di pinggiran kota dan di kampung-kampung. 2, pemerintah daerah agar melakukan pendekatan sosial untuk sosialisasi asas manfaat bagi masyarakat. 5, urusan perencanaan pembangunan. 1, catatan 1, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2014-2019 telah ada dan ditetapkan dalam bentuk Perda nomor 16 tahun 2014. RPJMD ini harus disesuaikan dengan Perda terkait implementasi PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. 2, pemerintah daerah dalam implementasi penjabaran RPJMD belum sesuai dengan asumsi dan arahan pembangunan yang telah ditetapkan. Rekomendasi 1, Pemda dan DPRD merevisi RPJMD menjadi RPJMD 2000 Kami ulang, Pemda dan DPRD merevisi RPJMD menjadi RPJMD 2016-2018 sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. 2, DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah agar melanjutkan pembangunan kantor bupati dengan sistem kontrak multi-years. 3, pemerintah daerah harus konsisten dan taat terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. 6, urusan perhubungan. Catatan 1, terminal antar kabupaten di Warsa sampai saat ini belum difungsikan. Rekomendasi pemerintah daerah agar menata dan mengoptimalkan peran serta fungsi terminal antar kabupaten di Warsa dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Catatan 2, fasilitas penerangan jalan yang tidak berfungsi. Rekomendasi pemerintah agar menganggarkan dana perawatan fasilitas penerangan jalan yang bersumber dari pajak penerangan jalan atau PPJ secara proporsional. Catatan 3, moda transportasi alternatif umum yaitu ojek dan mobil rental belum tertata dengan baik sehingga sering terjadi kriminalitas terhadap pengguna jasa atau pengguna ojek dan rental dan juga tidak berdampak kepada PAD. Rekomendasi 1, pemerintah agar secepatnya melakukan pendataan atau registrasi kepada seluruh ojek dan mobil rental serta melakukan legalitas operasional melalui surat izin operasional. Catatan 4, KM Yap Wairon yang tidak beroperasi lagi karena kekurangan biaya operasional dan dana untuk repair. Rekomendasi diusulkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghapusan aset dan pelelangan KM Yap Wairon. Catatan 5, penarikan retribusi jalur pasar ikan, pasar Darfar dan pasar Impres
tidak mencapai target PAD. Rekomendasi pemerintah daerah agar menata dan membangun proses penarikan retribusi melalui portal elektronik. Catatan 6, penarikan retribusi jalur pasar ikan, pasar Darfur, dan pasar impres yang rendah dan tidak mencapai target PAD. Rekomendasi pemerintah daerah memperhatikan pembagian dana kepada OPD Dinas Perhubungan yang mempunyai peluang dalam proses pemasukan anggaran penerimaan PAD. Catatan 7, pelabuhan Numfor yang ada di Saribi dan Manggarai sangat penting untuk aksesibilitas warga Pulau Numfor dan juga mendukung transaksi keluar masuk barang di Pulau Numfor. Namun kondisi dua pelabuhan tersebut sudah mengalami kerusakan. Rekomendasi pemerintah daerah memperhatikan rehabilitasi pelabuhan Saribi dan Manggarai di Pulau Numfor. 2, perlu memperhatikan penambahan dana operasional dan pemeliharaan kendaraan damri di Pulau Numfor yang sementara rusak ringan. 3, catatan 8, penataan kembali penarikan retribusi pajak daerah di pasar ikan dan pasar impres. Rekomendasi perlu perhatian pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan proses penarikan retribusi daerah di pasar ikan, pasar impres, dan pasar Darfur. 7, urusan lingkungan hidup. Catatan 1, Kabupaten Biak Numfor telah mendapatkan Adipura dan Adiwiyata serta Kalpataru yang menunjukkan Biak adalah kota kecil terbersih di Indonesia. Rekomendasi 1, pemerintah daerah perlu secara kontinu melakukan sosialisasi tentang menjaga kebersihan lingkungan dan taman-taman kota. 2, pemerintah daerah agar segera melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menjadi uang. 3, pemerintah daerah perlu memperhatikan retribusi persampahan. 4, pemerintah daerah perlu memperhatikan penambahan kontainer sampah di setiap kampung dan kelurahan di wilayah Biak Kota. Catatan 2, taman-taman kota yang tidak terawat. Rekomendasi pemerintah daerah diharapkan melakukan perawatan terhadap taman kota yang menjadi tempat rekreasi masyarakat sehingga terlihat indah, bersih, bersinar, dan nyaman. Catatan 3, kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik dan kebersihan lingkungan masih rendah, terbukti pada perilaku yang merusak pot tanaman di sepanjang jalan, membuang sampah secara sembarangan, dan sengaja merusak lampu taman kota. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialisasi di setiap kelurahan dan kampung di lingkungan masing-masing kepada masyarakat dalam kesadaran hidup bersih sehingga hidup sehat. Catatan 4, para pekerja sampah di TPA adalah pegawai yang bekerja dengan pekerjaan berisiko terhadap kesehatannya sehingga harus diberikan tamsil pekerjaan berisiko. Rekomendasi Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan tamsil kepada para pekerja di TPA dan bak sampah. Catatan 5, kegiatan usaha proyek yang belum ada SPP, UKL, UPL, dan AMDAL segera dilakukan penertiban oleh DLH. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi kegiatan usaha yang berisiko terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan melakukan penataan untuk izin DLH kegiatan atau usaha. Catatan 6, aset tanah seluas 10 hektar yang akan digunakan sebagai TPA Kabupaten Biak Numfor belum dilakukan pengamanan berupa pagar keliling. Rekomendasi pemerintah daerah perlu memperhatikan pembangunan pagar keliling di lokasi TPA untuk mengamankan aset lahan seluas 10 hektar untuk TPA Biak Numfor. 8, urusan kependudukan dan catatan sipil. 1, pelayanan kartu penduduk. Catatan 1,
Pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, akta pernikahan, dan akta kelahiran cenderung masih lambat dan terkesan eksklusif bagi pihak tertentu dan memarginalkan pihak masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang berada dari luar kota. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah perlu pengadaan kendaraan operasional, perekaman dokumen kependudukan berupa KTP, kartu keluarga, akta nikah, dan akta lahir. 2. Perlu perhatian pemerintah daerah terkait dana pemeliharaan alat perekaman. 3. Pemerintah daerah agar memberikan dana pendampingan kepada Dukcapil. Catatan 2. Belum adanya upaya pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola administrasi kependudukan yang terpadu terpercaya sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pemerintah. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah melalui Dukcapil segera membuat peraturan bupati tentang pengelolaan administrasi yang mengatur tentang pengelola kampung, distrik, bagian Tapem, dan Dukcapil. B. Mekanisme pelaporan. C. Penyajian data. D. Lain-lain hal teknis terkait. 2. Perlu adanya insentif tambahan penghasilan bagi para pegawai dan honorer Dukcapil. Catatan 3. Perbedaan data demografi penduduk dengan data BPS BIA. Rekomendasi pemerintah daerah perlu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi data demografi Pemda dengan BPS dan lembaga terkait agar data antara Pemda dan BPS lebih akurat. Catatan 4. Data penduduk Kabupaten Biak Numfor harus dilakukan pemutahiran data. Rekomendasi Pemda dan DPR menganggarkan dana untuk kegiatan pemutahiran dan verifikasi data penduduk. 9. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Catatan 1. Kesadaran masyarakat rendah baik secara individu maupun kelompok untuk melaporkan kejadian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga beberapa kasus KDRT tidak terekspos dan cenderung diabaikan penanganannya. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, terutama kaum perempuan, terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak. 2. Pemerintah daerah perlu memperhatikan dana pendampingan operasional dinas PPPA dan KB. 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang HIV atau AIDS di setiap kampung dan kelurahan. 3. Pemda melakukan upaya preventif dan penanganan secara serius permasalahan HIV AIDS di Kabupaten Biak Numfor. 10. Urusan dinas sosial. Catatan 1. Dilaporkan masih banyak masyarakat yang belum menerima BST, PKH, dan bantuan pangan non-tunai dari Kemensos karena database yang kurang valid. Rekomendasi DPRD meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial, agar segera melakukan pemutakhiran database penduduk yang berhak menerima bantuan sosial. Catatan 2. Masih banyak keluarga penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak terdaftar dalam database penerima manfaat. Rekomendasi DPRD meminta kepada pemerintah daerah melalui Dukcapil untuk bekerja sama dengan distrik agar melakukan proses perekaman data kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Catatan 3. Ketersediaan data pendukung yang belum maksimal. Pemerintah daerah perlu memperhatikan dana operasional pendamping pengambilan data di setiap distrik sesuai dengan Juknis. Catatan 4. Kurangnya sarana pendukung penginputan data penerima manfaat. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah perlu memperhatikan sarana pendukung dalam proses penginputan data penduduk penerima manfaat berupa laptop dan ruang kerja. 2. Tunawisma, tunarunggu, tunanetra, tunasusila agar diperhatikan oleh pemerintah daerah. 3.
Perlunya perhatian pemerintah daerah untuk membangun sarana panti jompo. 4. Pemerintah daerah menyediakan tempat yang layak untuk para tunanetra melakukan aktivitas penjualan berbagai hasil karya dan keterampilannya. 11. Urusan tenaga kerja. Catatan 1. Perlindungan dan pengawasan terhadap buruh atau karyawan terkait hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang hak upah dan perlindungan terhadap pekerja atau karyawan dan buruh pada perusahaan dan kegiatan usaha lainnya. Catatan 2, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis keahlian yang dilaksanakan oleh LLK-UKM bagi masyarakat khususnya orang asli Papua, namun outcome belum maksimal. Rekomendasi pemerintah daerah melalui Disnaker dan LLK-UKM harus melakukan evaluasi dalam kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan keahlian. 12. Urusan koperasi UKM. Catatan 1. Terdapat 250 lebih koperasi dan 50% tidak aktif. Rekomendasi perlu monitoring dan evaluasi dan pembinaan terhadap koperasi yang macet. Catatan 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM serta manajemen UMK telah dilakukan, namun pendampingan secara kontinu dalam pengelolaan modal usaha, manajemen pasar, dan manajemen usaha UMKM masih sangat rendah, sehingga kelompok UMKM yang ada belum dapat berkembang secara optimal. Rekomendasi perlu monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap kelompok UKM yang sudah dilatih mendapatkan modal usaha dan juga bantuan peralatan usaha. Catatan 3, bangunan TPK yang dibangun tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Banyak yang telah diambil alih oleh pemilik tanah untuk dijadikan rumah tinggal. Rekomendasi bangunan TPK yang ada perlu difungsikan sesuai tujuan pembangunannya. Catatan 4, belum adanya peraturan daerah tentang koperasi dan UMKM yang berdampak kepada PAD. Rekomendasi, DPRD meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk segera menyiapkan raperda tentang koperasi dan UMKM. 13. Urusan pariwisata dan kebudayaan. Catatan 1, rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau RIPDA sebagai dokumen induk pengelolaan pariwisata Kabupaten Biak Numfor belum ada. Rekomendasi Dinas Pariwisata segera menyusun raperda RIPDA untuk kemudian disampaikan kepada DPRD. Catatan 2, proses pelepasan tanah hak ulayat masih menjadi masalah yang mengganggu pembangunan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Rekomendasi 1, DPRD meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk dapat melakukan sosialisasi penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat. 2, DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui sumber dana DAO atau DBH guna pembebasan atau kontrak lahan pada lokasi-lokasi wisata agar dapat digunakan untuk menunjang dana pusat dan investor dalam pengembangan pariwisata daerah. 14. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Catatan 1, belum ada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan reformasi mental terhadap aparatur sipil negara dan masyarakat. Rekomendasi, Pemda segera melakukan pembinaan wawasan Nusantara dan reformasi mental kepada PNS dan masyarakat. Catatan 2, tugas pokok dan fungsi Damkar pada Kesbangpol 5 belum optimal.
Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan kajian dan perubahan pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, khususnya tupoksi damkar, agar dikembalikan kepada rumpun perangkat daerah melalui peraturan Bupati. Catatan 3, proses verifikasi partai politik yang seharusnya dilakukan oleh Kesbang Polingmas tidak dapat dilaksanakan karena tidak dianggarkan. Rekomendasi Deperda mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan anggaran operasional pada Badan Kesbang Polingmas. 4. Catatan 4, alokasi dana pembinaan partai politik yang selama ini dikelola oleh BPKD seharusnya dianggarkan oleh Badan Kesbang Polingmas sesuai dengan tupoksinya. Rekomendasi Deperda mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dana pembinaan partai politik dan pendidikan politik dialokasikan ke Badan Kesbang Polingmas. 15. Urusan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Catatan 1, batas wilayah Pemkab Biak Numfor dan Pemkab Supiori belum disepakati dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi pemerintah daerah dan Deperda Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori agar segera melakukan musyawarah dalam penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan kedua kabupaten. Catatan 2, kurangnya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan distrik. Rekomendasi Deperda mengusulkan kepada Pemda agar lebih memperhatikan dan mengontrol disiplin ASN yang ditugaskan di pemerintahan distrik. 3. Kurangnya data-data akurat dalam penyusunan LKPJ tahun 2019. Rekomendasi pemerintah daerah dalam penyusunan LKPJ harus memasukkan data atau memperhatikan data-data dari setiap OPD dan badan dalam penyusunan dokumen LKPJ. 2. Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Kegiatan 1, prioritas pembahasan dan penetapan Raperda tentang pajak dan retribusi mengalami kendala diakibatkan kurangnya anggaran pendukung. Rekomendasi pemerintah daerah dan Deperda memberikan anggaran pendukung yang cukup sehingga bagian hukum dapat menyelesaikan Raperda tentang pajak dan retribusi. Catatan 2, sosialisasi aturan penyusunan produk hukum daerah kepada SKPD dan instansi terkait sangat terbatas dilakukan. Rekomendasi pemerintah daerah agar menganggarkan dana sosialisasi dan bintek tentang metode penyusunan produk hukum daerah kepada SKPD dan instansi terkait. Catatan 3, sistem jaringan hukum dan penyebarluasan informasi sangat terbatas sehingga publik tidak mengetahui perda yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor. Rekomendasi pemerintah daerah agar menganggarkan dana yang proporsional untuk pembuatan sistem jaringan hukum dan informasi publik tentang produk hukum daerah secara online dan terkini. 3. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat. Catatan, masih kurangnya respon ASN terhadap kegiatan pembinaan mental yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Rekomendasi perlu meningkatkan kesadaran ASN terhadap kegiatan pembinaan mental melalui sosialisasi ke masing-masing OPD. 4. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Daerah. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengawasan internal, pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Rekomendasi pemerintah daerah agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 5. Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Catatan, terlambatnya persiapan pelaksanaan panitia pelelangan dalam pengadaan pelelangan. Rekomendasi 1. Deperda mengusulkan kepada pemerintah daerah memperhatikan persiapan perencanaan konsultan dilaksanakan pada tahun sebelumnya agar memudahkan proses pelelangan barang dan jasa pada kegiatan pelelangan pada tahun berikutnya. 2. Sebelum DPA disahkan, OPD yang mempunyai kegiatan sudah menyampaikan data kegiatan kepada unit
kepada unit layanan pengadaan. 3. Terlambatnya pelelangan mengakibatkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tidak memenuhi target. 6. Sekretariat Daerah Bagian Umum. Catatan 1. Minimnya dana yang disediakan oleh tim anggaran pemerintah daerah sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. 2. Terlalu banyak pengajuan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi hanya termotivasi oleh keinginan baik secara terencana maupun tidak terencana. Rekomendasi DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk hendaklah di dalam penyusunan dan pengajuan anggaran sebaiknya bersifat urgen dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. 7. Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol. Kegiatan 1. Informasi perkembangan kegiatan pembangunan sangat memadai, baik lewat FB, grup Humas Pro, BIAK, dan www.biaknumfor.go.id. Rekomendasi pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk menunjang kegiatan publikasi, dokumentasi, dan editing. Catatan 2. Sumber daya manusia SDM di bidang IT belum memadai. Rekomendasi pemerintah daerah agar memberdayakan tenaga yang tersedia untuk ditingkatkan pengetahuannya di bidang IT. Catatan 3. Kurangnya pegawai bagian protokoler dan komunikasi pimpinan sehingga berdampak pada bidang kehumasan yang tidak optimal. Rekomendasi mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambah pegawai pada bagian protokol. 7. Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Catatan kurangnya proaktif dari organisasi perangkat daerah atau PD dalam hal memberikan masukan atau data dan informasi yang diminta. Rekomendasi mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait agar lebih proaktif dalam hal memberikan masukan atau data dan informasi yang diminta oleh bagian organisasi dan tata laksana. 16. Sekretariat DPRD. Catatan 1. Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai SKPD penunjang kegiatan DPRD belum optimal. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan evaluasi dan peningkatan SDM serta mengalokasikan dana yang memadai dalam menunjang kegiatan DPRD dan kesekretariatan DPRD sehingga peran dan fungsinya berjalan secara optimal. Catatan 2. Manajemen pengarsipan yang kurang optimal. Rekomendasi sekretariat DPRD perlu memperhatikan manajemen pengarsipan dokumen. 17. Urusan 19 pemerintahan distrik. Catatan 1. Etos kerja dan kedisiplinan para kepala distrik yang telah difasilitasi kantor dinas, rumah dinas, kendaraan dinas, dan biaya operasional yang memadai, namun peran dan fungsinya belum optimal dalam pelaksanaan tugas. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada distrik yang etos kerja lemah dan tidak disiplin sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Catatan 2. Kurang aktifnya distrik dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi seluruh masyarakat. Rekomendasi pemerintah daerah agar mendorong distrik untuk memfasilitasi perekaman data kependudukan di distrik masing-masing. Catatan 3. Kurangnya anggaran dan fasilitas bagi distrik-distrik yang secara geografis letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Rekomendasi pemerintah daerah agar memberikan anggaran yang memadai atau cukup sesuai dengan beban kerja pada distrik-distrik yang secara geografis letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Catatan 4.
pengoperasian bus sekolah di distrik Numfor Barat dan distrik Orkeri. Rekomendasi DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah agar memberikan dana operasional kendaraan bus yang dikelola di distrik Numfor Barat dan distrik Orkeri. 18. Urusan 8 kelurahan dan 257 kampung. Catatan 1. Etos kerja dan kedisiplinan para kepala kelurahan yang telah difasilitasi kantor kelurahan kendaraan dinas biaya operasional yang peruntukannya tidak sesuai dan belum dimanfaatkan secara optimal. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pengawasan dan pembinaan bagi aparatur kelurahan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dalam pelayanan kepada publik. Catatan 2, etos kerja, kedisiplinan dan kinerja para kepala kampung belum optimal. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pengawasan dan pembinaan bagi kepala kampung serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat kampung. Catatan 3, kurang proaktif kelurahan dan kampung mensosialisasikan pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi seluruh masyarakat. Rekomendasi pemerintah daerah agar mendorong kelurahan dan kampung untuk memfasilitasi perekaman data kependudukan di distrik masing-masing. 19. Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika. Catatan 1, kurangnya dana pemeliharaan gedung kantor yang telah dimakan. Kami ulang, catatan 1, kurangnya dana pemeliharaan gedung kantor yang telah termakan usia. Ex-Depen. Rekomendasi perlu adanya penambahan dana pemeliharaan gedung kantor. Catatan 2, penyebar luasan informasi ke masyarakat melalui media televisi atau biak TV tidak maksimal karena kurangnya tenaga teknik serta sarana dan peralatan biak TV. Rekomendasi perlu adanya penambahan tenaga teknik dan sarana dan peralatan untuk biak TV dalam menunjang penyiaran. Catatan 3, terbatasnya akses telekomunikasi sebagian wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Rekomendasi perlunya perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan menara Telkomsel yang belum ada di beberapa wilayah Kabupaten Biak Numfor. 20. Urusan Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan. Catatan 1, persediaan dan pengendalian pupuk bersubsidi dan non-subsidi dari pemerintah daerah dan swasta belum mencukupi kebutuhan lokal dan harganya tidak terjangkau oleh petani. Rekomendasi pemerintah daerah agar menyediakan pupuk bersubsidi dan non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan para petani. Catatan 2, peran dan fungsi petugas penyuluh lapangan PPL belum optimal. Rekomendasi pemerintah daerah agar segera melakukan pengawasan dan pembinaan terpadu terhadap tugas pokok dan fungsi PPL secara optimal. Catatan 3, belum tersedianya rumah potong unggas. Rekomendasi pemerintah daerah agar membangun atau menyiapkan rumah potong unggas. 21. Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan. Catatan 1, pemasaran hasil produksi perikanan belum maksimal, terutama keluar daerah dan ekspor ikan segar, sehingga hasil produksi belum sepenuhnya menambah pendapatan nelayan. Rekomendasi 1, perlunya perhatian pemerintah daerah untuk dibukakannya akses pasar luar daerah maupun ekspor. 2, pemerintah daerah mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Biak Numfor. Catatan 2, subsidi BBM bagi nelayan belum sepenuhnya dinikmati nelayan akibat kuota yang masih terbatas.
Rekomendasi 1, perlunya perhatian pemerintah daerah dalam pemberian subsidi BBM bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. 2, Dinas Perikanan dan Kelautan perlu memperhatikan pengembangan pengadaan bibit ikan kepada petani agar meningkatkan produksi ikan perikanan darat. 22, urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Catatan 1, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap bahan makanan dan produk lainnya yang sudah tidak layak pakai serta beredar di pasaran Kabupaten Biak Numfor. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian serta penertiban terhadap bahan makanan dan minuman dan produk lainnya yang sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa serta masih beredar di pasaran. Catatan 2, bahan makanan dan minuman yang produknya berasal dari pedagang kaki lima yang dijual di warung-warung dan pinggiran jalan. Perlu diperhatikan kualitas dan higienitasnya. Rekomendasi pemerintah daerah dan lembaga terkait, dalam hal ini BP POM, agar melakukan pengawasan, perlindungan dan pembinaan secara berkala terhadap pedagang kaki lima dan hasil produk-produknya. Catatan 3, pengelolaan dan pemanfaatan pasar Faidoma ex pasar impres, pasar ikan yang belum optimal. Rekomendasi 1, pemerintah daerah agar melakukan penataan pasar Faidoma ex pasar impres, pasar ikan dalam pengelolaan, peruntukan dan pemanfaatannya untuk lebih efisien, efektif, dan tertib. 2, Deperdem mengusulkan kepada pemerintah daerah agar melimpahkan pengelolaan pasar kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perindustrian dan Permendagri Nomor 37/M/5/2015 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Catatan 4, pembentukan UPTD pengelolaan pasar. Rekomendasi, Deperdem mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk UPTD pengelolaan pasar guna penambahan PAD. Catatan 5, alat ukur atau takar timbang yang biasanya digunakan dalam transaksi pasar sudah tidak sesuai dan merugikan konsumen. Rekomendasi pemerintah daerah agar melakukan pengawasan, penataan dan pengendalian terak ulang sesuai dengan SOP yang berlaku. Catatan 6, peralatan pengujian sampel dan dalam kondisi rusak sehingga menghambat kegiatan pengawasan ke pengusaha air minum dalam kemasan. Rekomendasi, perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pengujian sampel. 23, Urusan Dinas Pemuda dan Olahraga. Catatan 1, minimnya pembinaan dan pengkaderan atlet dalam organisasi kepemudaan. Rekomendasi 1, Deperdem mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan, pembinaan dan pelatihan setiap tahun melalui Diklat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar. 2, perlu dilakukan perencanaan kegiatan pembinaan dengan memfasilitasi beberapa organisasi kepemudaan dan keolahragaan. 24, urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP. Catatan 1, urusan wajib penanaman modal, dalam hal ini promosi investasi, peta potensi investasi, sosialisasi dan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Rekomendasi, perlu perhatian pemerintah daerah dalam memperhatikan urusan wajib DPM PTSP melalui penganggaran yang sesuai beban kerja dan sasaran tugas.
Catatan 2, minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia terutama di bidang IT. Rekomendasi, pemerintah daerah perlu menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan dan menambahkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang IT untuk meningkatkan kinerja secara optimal. 25. Urusan Satuan Polisi Pamong Praja. Catatan 1, minimnya pengetahuan tenaga bantuan operasional dalam memahami tupoksi. Rekomendasi, perlu adanya diklat tentang pendidikan dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja secara berkelanjutan agar memahami tupoksi. Catatan 2, struktur Satpol PP Kabupaten Biak Numfor telah berubah status dari tipe C menjadi tipe B. Berdasarkan perubahan status ini, rekomendasi berdasarkan perubahan status ini, kiranya pengisian dan penempatan pejabat eselon disesuaikan dengan struktur tipe tersebut. Catatan 3, pengelolaan damkar belum maksimal. Rekomendasi, demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentang kebakaran, maka DPRD mengusulkan kepada pengelolaan damkar untuk dioperasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kendaraan damkar yang sementara dalam kondisi rusak untuk perlu adanya dana operasional dan pemeliharaan serta tunjangan berupa asuransi keselamatan untuk petugas pengoperasian damkar. 26. Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Catatan 1, rendahnya pemahaman konsep wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kampung. 27. Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Catatan 1, minimnya sarana prasarana kantor dan operasional. Rekomendasi, perlunya perhatian pemerintah daerah dalam memenuhi sarana prasarana dan operasional BPBD. Catatan 2, kurangnya wawasan aparatur dalam memahami kebencanaan. Rekomendasi, perlunya perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan diklat bagi aparatur BPBD tentang pengetahuan dan penanggulangan kebencanaan. 28. Badan Pengelolaan Keuangan Aset. Catatan 1, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset belum tertata baik. Rekomendasi 1, pemerintah daerah perlu mengefektifkan dan lebih meningkatkan penggunaan SIMDA. 2, pemerintah daerah sementara diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, dalam hal ini BPK, pada tahun 2019 dan belum menyampaikan hasil temuan atau opini keuangan kepada pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah daerah agar memperhatikan sistem pembayaran berdasarkan triwulan sesuai dengan DPA masing-masing, sehingga anggaran di setiap OPD, distrik, kelurahan, dan kampung berjalan baik. 4. Pendataan aset berupa sarana dan prasarana fisik yang sudah selesai dibangun 100% agar dicatat sesuai penyerahan dokumen aset
dari setiap OPD yang menggunakannya. 5. Pemerintah daerah agar melakukan pendataan dan penertiban aset baik bergerak maupun tidak bergerak, khusus bagi aset tidak bergerak. Dalam hal ini rumah dinas peninggalan pemerintahan Belanda yang berada di jalan-jalan protokol dapat dialihfungsikan sebagai rumah toko atau ruko. 29. Urusan Badan Inspektorat. Catatan 1. Aparat pengawas internal pemerintahan belum memadai. Rekomendasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan ASN yang berada di setiap OPD yang memenuhi syarat sebagai auditor untuk dimutasikan ke inspektorat. Catatan 2. Kurangnya kapabilitas tenaga pengawas fungsional yang masih belum memadai jika dibandingkan dengan objek pengawasan. Rekomendasi, pemerintah daerah agar meningkatkan kapabilitas pengawas baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan teknik pengawasan serta peningkatan level aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. 30. Urusan dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Catatan program pengembangan perumahan. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah terus meningkatkan bantuan pembangunan perumahan bagi masyarakat. 2. Pemerintah daerah perlu mendata kembali kampung-kampung yang belum mendapatkan bantuan perumahan agar diprioritaskan dalam pembangunan perumahan masyarakat pada tahun berikutnya. D. Penyelenggaraan tugas pembantuan. Mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Biak Numfor, kami berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tugas pembantuan yang terlaksana pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut. A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 sebesar 2.716.128.000 rupiah pada 19 distrik dan 254 kampung yang pelaksananya dilakukan dalam tiga tahapan pencairan. B. Serta dana prospek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2018 sebesar 25.416.538.000 yang terbagi untuk 254 kampung dan 8 kelurahan yang kemudian baru terrealisasi pada tahun anggaran 2019 karena menunggu peraturan gubernur tentang pedoman pengelolaan dana program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung tahun anggaran 2018. Sementara keputusan Gubernur Papua nomor 188/265/2018 tentang penetapan besaran alokasi dana program strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung atau prospek tahun anggaran 2019. C. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana dalam membangun kerjasama dalam bentuk dukungan pelaksanaan program BKKBN Provinsi Papua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Sehubungan dengan kegiatan pembantuan, Pansus LKPJ DPRD merekomendasikan agar pada saat pembahasan dan penetapan APBD induk dan perubahan APBD tahun berkenan, bantuan dana desa yang bersumber dari APBN dan dana prospek yang bersumber dari APBD provinsi harus dilaporkan kepada DPRD agar dapat diawasi secara bersama-sama. E. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup 1. Kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana,
pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Mengenai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan daerah di tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut. Dinas Informasi dan Komunikasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka program akses internet. 2. Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan BLK dalam rangka pembinaan teknis aparatur, Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Tenaga Kerja. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang terus bekerja sama dengan RSUD Dok 2 Papua dalam rangka pemakaian jasa dokter spesialis, bekerja sama dengan BPJS, program Kartu Papua Sehat, PT Jasa Raharja bekerja sama dengan BNI, BRI, Bank Danamon, Garuda Indonesia, Cabang Bia, dan Bank Papua dalam hal general check-up, kerjasama dengan perguruan tinggi antara lain Poltekkes, Kesehatan Papua, kelas Biak, Prodit 3 dan 4, Universitas Cendrawasih, Kebidanan Biak, dan Stik Biak. Delapan Romawi, kesimpulan dan sarang usul. Kesimpulan dan sarang usul Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Biak Numfor tahun anggaran 2019 dan LKPJ selanjutnya adalah kesimpulan. 1. LKPJ Bupati Biak Numfor disampaikan kepada DPRD tanggal 27 April 2020 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPJ tahunan diserahkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau lebih tepatnya bulan Maret tahun 2020. 2. LKPJ Bupati Biak Numfor tahun 2019 masih terdapat perbedaan informasi antara OPD atau badan teknis dengan dokumen yang disampaikan kepada DPRD. 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019, masih banyak OPD atau badan dan distrik serta kelurahan yang mengeluhkan kekurangan dana operasional yang tidak sesuai dengan beban kerja. Saran dan usul. 1. Pansus DPRD menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menyerahkan LKPJ selanjutnya pada bulan Maret 2021 sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen LKPJ sebelum menyerahkan kepada DPRD sebaiknya dikonfirmasi dan diklarifikasi bersama antara TAPD, Bapeda, dan seluruh PD terkait sehingga informasi yang tersaji relevan dan harmonis antara LKPJ dengan laporan teknis OPD dan badan. 3. Disampaikan kepada pemerintah daerah dalam memberikan pagu anggaran kepada masing-masing OPD atau badan dan distrik penting untuk memperhatikan beberapa hal antara lain: A. Beban kerja, B. Penghasilan, B. Penghasil PAD atau DAK, C. Letak geografis wilayah. 9 Romawi penutup. Pansus LKPJ DPRD atas nama pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga keagamaan, lembaga adat, perguruan tinggi, dan pimpinan parpol, serta semua anak bangsa yang telah berpartisipasi menjaga ketentraman, keamanan, dan stabilitas daerah sehingga Kabupaten Biak Numfor terus menjadi zona aman dan damai tetap dipertahankan hingga saat ini. Demikian penyampaian kami. Sekiranya catatan dan rekomendasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Job Suba. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang berkenan meliput jalannya sidang paripurna pertanggungjawaban pemerintah daerah yang disampaikan lewat
ruang sidang Dewan Terhormat ini, serta yang kami banggakan LPP RRI Cabang Biak yang bersama-sama terus menyiarkan setiap agenda-agenda di pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor sebagai representasi dari masyarakat secara khusus yang hari ini terpilih sebagai anggota Dewan Terhormat yang berkenan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Biak Numfor tahun dinas 2019. Berbagai catatan, rekomendasi, usul, saran telah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini akan menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor dalam bertanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan di Kabupaten Biak Numfor. Yang kedua, bersama dengan seluruh jajaran, saudara sekda, para asisten, staf ahli dan seluruh kepala OPD, berbagai catatan dan rekomendasi baik kepada seluruh OPD, kepada seluruh bagian, seluruh distrik dan seluruh kelurahan. Catatan-catatan dan rekomendasi, usul, saran dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor tidak hanyalah sebuah catatan-catatan yang setiap tahun mendapat rekomendasi dan catatan khusus namun tidak ditindaklanjuti. Kedua, menjadi catatan penting lewat rekomendasi, catatan, usul, saran dari Dewan Perwakilan Rakyat secara khusus bagi aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Dalam APBD atau anggaran tahun anggaran berkenan, setiap perencanaan mulai dari planning sampai dengan budgeting anggaran yang ada, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang diketuai langsung oleh saudara sekretaris daerah menetapkan pagu anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga catatan penting dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor ini juga menjadi sebuah pertimbangan bersama dalam rekomendasi dan catatan-catatan ini bagi seluruh kepala-kepala OPD, pejabat eselon 2, bahwa saudara sebagai aparatur sipil negara mengetahui kemampuan pendapatan anggaran yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga dari beberapa catatan yang ada, saya perlu sampaikan dan klarifikasi juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada prinsipnya kami menerima catatan dan rekomendasi dari DPRD kepada kami untuk terus memperbaiki, melakukan reformasi dan transformasi dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tetapi juga catatan bagi seluruh ASN, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pengawasan, dalam tugas budgeting dan legislatif. Tetapi juga tugas kepala OPD adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan tupoksi. Saya memang dari membaca berbagai rekomendasi tapi juga catatan, saya sentil sedikit bahwa beberapa kepala OPD saya ini lebih banyak curhat-curhatnya. Mereka hadir di sini tidak menjelaskan juga secara profesional dalam kemampuan anggaran yang ada dalam pengalokasian. Saya pikir saudara sekda selaku ketua tim anggaran bersama tim anggaran dalam membagi pagu, kami tidak ada sesuatu interest pribadi dalam menetapkan pagu tersebut, tetapi berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Sehingga ini menjadi catatan dari hasil rekomendasi dan catatan BPK. Saya sudah bisa membaca yang mana kepala OPD yang kreatif, yang inovatif, tetapi yang mana yang pasif dan yang mana yang hanya mengeluh. Berarti
sudah harus diperhitungkan masing-masing. Saya pikir saudara sekda, ini menjadi catatan penting dari bupati. Tetapi pada prinsipnya saya sebagai bupati berterima kasih atas segala rekomendasi dan catatan, sehingga jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Subah.